Haleluya. Shalom Pastor Gilbert. Salam baku dapa, salam kenal dari Inspironi. Bersyukur banget Pastor Gilbert sudah menjadi berkat lewat pelayanan secara online, memberikan pastoral message via YouTube. Banyak orang yang sudah diberkati dan anak saya juga ikut terinspirasi dengan khotbah dari Bapak. Dia sampai mengikuti secara positif gaya Bapak dalam berkhotbah. Haleluya. Dan saya lihat juga banyak gereja-gereja yang melakukan hal yang sama seperti Pastor Gilbert, yaitu melakukan pelayanan streaming online. Ini sangat baik sekali. Tetapi saya berpikir bahwa kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan dan gereja, mestinya bisa melangkah ke level yang lebih tinggi lagi. Saya percaya gereja sanggup berbuat yang lebih, tak hanya sekedar mengadakan pelayanan online. Gereja terutama di Jakarta dan di kota-kota besar punya banyak resource, punya sumber daya yang besar. Maukah kita untuk sama-sama berbuat sesuatu bagi negeri kita ini? Gereja dan sinode-sinode baik yang besar maupun yang kecil bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita yang dalam bencana nasional pada saat ini. Jadi begini Pastor Gilbert, Anda kan adalah seorang influencer yang sangat-sangat terkenal, punya banyak follower, subscriber, dan terlebih dari itu punya banyak link dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia pada saat ini. Gimana kalau Pastor Gilbert bisa menjadi pelopor, bisa menjadi pionir untuk menggalang kerjasama, untuk dapat mengajak gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan untuk saling bersinergi, saling bersama-sama menggalang bantuan, untuk membantu rumah-rumah sakit, membantu para dokter, membantu para perawat atau para petugas kesehatan yang saat ini berada di lini depan, berada di garis depan dalam menangani pasien yang sudah terpapar oleh COVID-19 ini. Kalau lihat di sosmed, lihat foto dan videonya itu sangat-sangat memprihatinkan dan sangat mengharukan. Masih banyak sekali kebutuhan akan masker atau alat pelindung diri, APD, dan mereka juga pastinya butuh vitamin dan alat kesehatan atau bantuan-bantuan lainnya yang mereka perlukan. Tapi paling butuh itu adalah APD, karena ada yang terpaksa sampai menggunakan jas hujan. Bayangin, memprihatinkan bukan? Mari, sebagai orang Kristen, kita bisa belajar dari aksi yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja atau anak-anak Tuhan yang ada di Wuhan. Apa yang mereka lakukan? Luar biasa aksi mereka yang sangat responsif ketika mereka membantu rumah-rumah sakit atau para dokter, tenaga medis, serta warga yang membutuhkan. Saya membaca ada sebuah kisah yang menyentuh, di mana ada pasangan yang hendak menikah, tetapi mereka sampai meng-cancel acara pernikahannya itu dan mereka menyumbangkan biaya atau dana untuk pernikahannya itu sebesar 1 miliar lebih, disumbangkan ke rumah-rumah sakit dan ke para saintis yang sedang meneliti untuk melawan penyakit ini. Lalu ada kisah pula yang menarik. Ada security juga yang rela untuk menyisihkan sebagian dari gajinya untuk disumbangkan ketika wabah ini melanda. Jadi contoh nyata dari aksi-aksi gereja yang ada di sana itu sangat banyak sekali dan bisa menginspirasi setiap orang Kristen atau setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia pada saat ini. Yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk menjadi penghubung dari sebuah rumah sakit Katolik yang ada di Lebak, Banten. Pada waktu saya membaca di WhatsApp grup kebutuhan akan APD yang ada di sana, akhirnya saya mencoba untuk mengontak seorang teman saya dan bersyukur dia bisa memberikan kontak person. Ini rumah sakit kecil saja kebutuhannya sangat besar, apalagi rumah-rumah sakit yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak pasiennya. Dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan dari para dokter, para petugas kesehatan pada saat ini. So, selain berdoa, mari kita orang Kristen juga bergerak. Masa kita kalah sama Buddha Seci? Mereka sudah terlebih dahulu melakukan aksi nyata dan memberikan bantuan yang sangat banyak, sangat luar biasa, yaitu bantuan berupa alat-alat kesehatan. Saya percaya juga gereja bisa melakukan hal ini. Gereja harusnya tanggap dan responsif dengan kondisi pada saat ini. Gereja sudah melakukan pelayanan secara online, streaming online sudah.
worship online sudah, church online sudah. Nah, kontribusi apa lagi yang bisa kita berikan? What's next? Nah, ini dia saatnya untuk merespon, saatnya untuk bertindak, saatnya untuk benar-benar peduli. Jangan lupa untuk merespon kebutuhan yang sangat urgent pada saat ini, yang dibutuhkan oleh rumah-rumah sakit, para dokter, atau semua petugas kesehatan yang bertaruh nyawa, yang berkorban menghadapi wabah yang melanda negara kita pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati Pastor Gilbert dan setiap hamba-hamba Tuhan yang sedang mengembalakan jemaatnya di tengah kondisi pada saat ini. Tetapi mari juga saya berdoa supaya baik Pastor Gilbert dan juga hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan diberikan hikmat, bijaksana, dan juga pimpinan dari Tuhan untuk bisa berbuat sesuatu, untuk bisa berbuat tindakan yang nyata, menanggapi akan kebutuhan yang darurat yang ada di tengah-tengah negara kita saat ini. Kiranya apa yang saya sharingkan pada saat ini boleh menjadi berkat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. God bless you all.